ngantri kan. Begitu ngantri duduk sini saya tanya sakitnya gimana, di sono sakit tapi begitu duduk sini baik. Tapi secara hitung-hitungan elemen Feng Shui memang dimungkinkan ya tahun 2021 setelah Xinjia nanti ada perubahan yang signifikan. Oke. Oke. Halo Sobat Waras, hari ini kembali lagi saya berada di Kampung Cioneng. Hari ini kita kunjungan kedua kali di Kelenteng Cengbubyo. Namun yang spesial di hari ini, saya ditemani salah satu sesepuh atau senior dari Cengbubyo ini. Tentunya Sobat Waras, saya selalu mengajak para Sobat Waras atau para umat yang menyaksikan konten ini, tidak bosan-bosannya saya mengajak untuk bantu subscribe konten The Waras kita ini. Ya, tentunya kita bantu share untuk memajukan konten channel The Waras ini. Oke, kita singkat saja langsung kita hari ini kita akan berbincang-bincang, mau panjang mau lebar kita kupas tuntas tentang Kelenteng Cengbubyo ini. Oke, selamat malam Suhu. Selamat malam. Ya. Ini selamat tengah malam. Ya, selamat tengah malam. Oh iya, hari ini kita recordnya pas jam 12 malam. Mantap. Mantap sekali Sobat Waras. Tentunya belakang kita ini, waduh, langsung alka kongco ini ya. Iya. Oke. Mohon maaf Su. Iya. Ini saya panggilnya Suhu ya. Iya, Oke, boleh Suhu ya. Perkenalkan saya Jimmy, mungkin kemarin sebelumnya udah saya sharing, saya tertarik ingin wawancara, bincang-bincang singkat dengan Suhu. Iya. Oke, Suhu, kalau boleh tahu nih, nama lengkap Suhu biasa di sini dipanggil siapa Suhu? Kalau nama akte lahir saya Tan Kim Tian. Tan Kim Tian, oke. Tapi nama pasaran saya. Oh ya, ada nama pasaran Sobat Waras. Yang biasanya dikenal juga di kalangan publik luar ya, Budiono Tantra Yoga. Budiono Tantra Ya, Yoga. saya juga seorang Romo karena sering ceramah kemana-mana. Jadi kalau Romo dipanggilnya Romo Budiono Tantra Yoga. Oh. Kalau Suhu Tan. Suhutan. Iya. Oke. Suhu. Iya. Ini saya agak tertarik nih, makanya saya kontak Suhu nih kemarin untuk kita bincang-bincang singkat nih. Saya ini baru beberapa hari kita kita share video ini di konten The Waras ini. Beberapa hari view-nya termasuk lumayan banyak ya Suhu ya. Di sini saya juga tertarik, sebelumnya saya sharing bincang-bincang sama Kodedi ya, staff pengurus ini ya. Nah, kalau di sini Suhu sendiri sebagai apa di sini Suhu? Di Cengbubyo ini? Saya ketua Dewan Pembina. Wah. Jadi kita anggota pembina ada 9 ya. Kita di Yayasan Karisma Tridharma. Yayasan ini membawai kelenteng ini. Saya ketua Dewan Pembina. Semua anggota Dewan Pembina ada 9. Jadi sepenuhnya memang kelenteng ini dikelola sama yayasan. Wow. Tapi cukup seru ya Suhu ya. Saya tadi dari depan sampai sini, perjalanannya kira-kira. Tapi karena Yusa masuk gang. Iya. Tapi lumayan seru. Dan Sobat Waras, bagi Sobat Waras atau para umat yang mau mampir kunjungan ke sini, gak usah takut, mobil juga bisa masuk. Ya, awalnya kita kunjungan pertama kita naik motor, mengingat kan medannya begini-gini, kita cerita. Takut mobil ternyata setelah survei yang pertama, kita yang kedua ke sini kita memakai mobil dan itu masuk ya. Jadi Sobat Waras nggak usah takut ya. Silakan bisa sembahyang di sini seperti biasa lah ya. Para umat pasti sembahyangnya minta berkah-berkah, kopi pengan lah ya. Oke, Suhu. Iya. Yang membuat saya penasaran nih Suhu ya. Ini uniknya ini di Apit Sawal. Dan warga-warganya ini sekitarannya kebanyakan sepertinya petani ya Suhu ya. Petani Tionghoa. Petani Tionghoa. Lebih tepatnya ya. Oke. Tionghoa Peranakan.
Tionghoa Peranakan. Iya, udah nggak ada yang bisa ngomong Mandarin di sini. Ceritanya gimana nih, Su? Kok bisa ketemu daerah sini? Dan saya dengar juga dari kemarin itu saya berbincang dengan Ko Deddy ini, Sulu ini termasuk salah satu pencetus yang membangun kelenteng di sini. Asal mula usulnya seperti apa, Su? Mungkin mohon maaf nih, ini agak sedikit bisa ceritakan secara singkat, Su. Boleh. Kalau mau runtun panjang banget. Iya. Ya, karena mulanya saya numpang izin di rumah umat di belakang bio ini untuk membangun tempat sembahyang. Karena di daerah sini nggak ada satupun tempat sembahyang. Ada wihara juga jauh, ya. Jadi saya mau ngomong ini kelenteng. Karena konsep kelenteng sama wihara beda. Yes. Ya, kalau wihara itu kan lebih menekankan di acara kebaktian. Kalau kelenteng lebih menekankan di acara sembahyang. Oke. Nah, mulanya kita numpang di emperan rumah umat. Ya, itu 8 tahun. Sebaru kemudian teman saya, waktu itu saya berdua sama teman saya namanya Ko Edi, ya. Dia bilang saya, Kobut, karena dia manggil saya Kobut, ya. Kobut, ini kita rumah Kongco udah lama 8 tahun, masa di emperan geribiknya renggang-renggang, kalau hujan sawer masuk air gitu ya. Apa kita nggak mau bikinin rumah Kongco? Jadi waktu itu saya bilang, saya mau bangun, gerakin, bikinin, tapi harus jaraknya nggak boleh jauh. Jadi nggak boleh dari tempat ini pindahannya jauh gitu. Saya mau tetap di Ciodeng. Oke. Nah sampai akhirnya waktu itu saya sembahyang sama Kongco. Waktu itu altar utamanya Kongco Tekceng. Oh. Saya bilang, Kongco, kalau memang Kongco ingin dibangunin rumah walaupun kecil sederhana, tolong kasih jalan. Ada orang yang mau jual lahan di sini. Kalau hujan angin, nggak lama ditawarin lahan ini. Oh, luar biasa ya. Ya, waktu itu awalnya ditawarin 1000 meter. Oh. Itu tahun 2000, kayaknya 2006. Oke. Ya. Ditawarin 1000 meter, belakangan disuruh tambah 500, jadi cenggol meter. Nah itu pembebasan awal saya berdua sama teman saya, bebasin lahan ini 2006, tapi baru dibangun 2009, karena habis ngebebasin kagak punya duit buat membangunnya. Ya, mencil di kampung begini, mau cari dana dari warga sini juga maaf ngomong ya, setengah mati ya. Jadi tunggu 3 tahun, baru waktu itu ada dana kira-kira 70 juta, saya memberanikan diri mulai membangun. Itu udah setelah 3 tahun. Berarti luas keseluruhan ini 1.500 meter. So. Awalnya. Sekarang hampir 8.000 meter. Wah, luar biasa. Tuh Sobat Waras, ya. Kalau niat sudah mantap, apapun pasti akan terlewati. Contohnya niat tulus dari Sultan ini. Jadi abis beli lahan 3 tahun baru bisa bangun. Oh, mantap sekali. Oke, lanjut Sul. Ya. Nah, setelah dibangun di sini kan kita memang rencananya mau tuan rumahnya Kongco Tekceng. Oke. Tapi ada perjalanan ya, dalam perjalanan proses pembangunan ini sementara kita lagi mulai bangun, waktu itu baru mulai pasang altar ya, gedung belakang belum jadi, baru ini depan. Nggak hujan nggak angin. Ada orang di Kampung Cigaling kira-kira 22 meter dari sini. Lihat saya lagi bangun bio di sini, saya diundang ke Kampung Cigaling. Di Kampung Cigaling itu juga satu kompleks, satu kampung tuh komunitasnya sama kayak di sini, orang-orang Tionghoa Peranakan. Dan dia bilang di sana juga nggak ada bio, nggak ada tempat sembahyang. Boleh dong kalau bisa kau Budi bantu bangun juga di sana. Saya bilang ini aja kita lagi ngap-ngapan. Tapi ya udah kita tinjau. Setelah di sana ditinjau, ternyata di sana ada satu gubuk tua, ada hoksai sembahyangan di sana. Nah, waktu itu saya mengasumsikan kimchin yang ada di sana Hok Tekceng. Jadi karena saya bilang kalau saya bisa selesai ya, nanti saya dibantu teman-teman bisa selesai bangun Cenggubia, oke lah kita bangun di Cigaling, karena jodoh juga nggak ada bio. Tapi karena di sana ada kimchin yang udah tua disembayangin sama umat, ditaruh di gubuk begitu, kita prihatin waktu dia ditaruh di gubuk. Kimchin apa itu? Hok Tekceng. Oh, oke. Jadi akhirnya kan nggak mungkin bikin Hok Tekceng 2 di tempat. Kalau saya bina 2 tempat sama-sama Hok Tekceng, kalau Sejid saya masih ada di mana? Iya benar juga ya. Kan Sejidnya bareng. Iya, Sejidnya bareng. Akhirnya saya
sembahyang sama Kongco Tek Sengsin. Kongco ini 22 km dari sini, ini Kampung Ciodeng, di sana Kampung Cigaling. Sama-sama banyak masyarakat Tionghoanya, nggak ada bio, nggak ada tempat sembahyang. Di sana kalau dibikinin Kongco Hoktek, di sini Kongco Hoktek juga. Bingung nanti. Kalau saya ngaturnya gimana? Minta izin Kongco. Di sini tetap Kongco Hoktek Sengsin, apa di sana yang saya ganti? Jangan Kongco Hoktek Sengsin. Kongco Hoktek Sengsin melalui Popoe ya. Bilang di sana yang Kongco Hoktek Sengsin, di sini ganti. Nah setelah ritual ganti, muncullah Kongco Hian Tian Sangte. Jadi petunjuk di sini ganti Kongco Hian Tian Sangte pun atas petunjuk persetujuan dari Kongco Hoktek Sengsin. Sehingga udah kita semangat karena Kongco yang udah mengarahkan. Waktu itu kita cari kimchimnya karena Hian Tian Sangte kan agak jarang kimchimnya. Ya, bisa ada yang nyumbang. Ya, konon yang kita ketahui Kongco Hian Tian Sangte ini di Tangerang ini jarang Di ada. Banten kayaknya ya, cuma satu. Mungkin di Banten ini Belum hanya ada. di tuan rumahnya ya. Tuan rumahnya Iya. Kongco Hian Tian Sangte hanya di Di Ciodeng sini ya. Itu dia. Kalau yang ada di altar sampingnya ada lah. Tapi Ah. kalau tuan rumah cuma satu. Oke, iya. Tuh, Sobat Waras ya. Salah satu keunikannya lagi ya. Oke, lanjut Sobat. Belakangan juga saya juga bingung kenapa Kongco Hoktek Sengsin mengarahkan di sini dibangunnya Kongco Hian Tian Sangte. Ya, kenapa? Setelah berjalan di sini baru saya tahu ternyata di kawasan daerah sini maaf ngomong banyak sekali splatteran ilmu-ilmu. Oh, yang nggak jelas. Iya, ilmu-ilmu alam paralel banyak di sini. Jadi makanya Kongconya duduknya Kongco Hian Tian Sangte. Karena kan ini memang dewa besar dari rasi bintang utara yang salah satu tugasnya adalah membersihkan anasir-anasir negatif. Benar. Ya, jadi dia memang kan kalau lihat cerita di Pak Yuki-nya itu kan pembasmi siluman. Oh. Kongco Hian Tian Sangte ini. Makanya Kongco Hoktek sebelah kan baru saya tahu kok diminta di sini Hian Tian Sangte, di sana yang Kongco Hoktek Sengsin. Berarti keren juga ya. Iya, jalannya jalan Sinbeng. Benar. Orang saya awalnya mau bangunin rumah Kongco Hoktek Sengsin kok. Oke. Akhirnya berproses berubah sendiri. Oke. Nah, sebelumnya juga saya bincang-bincang sama Ko Deddy ini di sini itu unik juga. Kawasan terpencil di sini. Di sini ada kelenteng dengan cukup luas yang diapit sawah-sawah asri sejuk ya. Iya. Dan di sini banyak suara-suara jangkrik, kodok gitu ya. Tonggeret. Tapi di sini ada penginapannya juga ya, suhu ya. Iya, Ada saya ruang udah suhu. bangun ada yang bisa dipakai buat umum ada 7 kamar. Oh, ini tujuan utama dibangun itu emang udah ada rencana ke depannya kalau misalnya ada acara apa gitu ya, suhu. Karena kalau Sejid kan banyak dari luar kota pada datang. Ya, ada Oh. yang dari Tasik, Oh. ada yang dari Bandung. Saya kira cuma hanya dari para umat yang Enggak, ini sebulan. kalau Sejid 4 hari 4 malam dan setiap harinya penuh. Oh, Ribuan orang datang ke sini. Kalau gitu. Sejid Kongco. Walaupun kelenteng ini baru 10 tahun 10 tahun, Sobat Waras, 10 tahun. dari mulai operasinya. Oh, tapi umatnya juga udah luar biasa ya. Jadi ibaratnya di samping itu kenapa bisa rame begini pasti ada sebab musababnya. Tentunya Sobat Waras juga penasaran apa sih yang membuat ini bisa menjadi rame ini. Salah satunya apa ini, Sobat? Kalau saya Ciri khasnya apa? boleh bilang ya, aura Kongconya memang kuat. Orang Kongco. Iya, kuat. dia yang mengundang orang dari mana mau datang ke sini. Oke. Bukan karena peran saya, apalah artinya saya. Iya. Ya, peran Kongconya itu yang memang punya aura mengundang orang datang ke sini. Karena bio baru 10 tahun biasanya nggak dikenal orang. Ya, biasanya bio yang udah 50, 20 tahun itu baru bio yang ngetop di kota itu biasanya. Iya, benar itu dia. Jadi emang tujuan dari penginapan ini kalau misalnya walaupun nggak ada acara, para umat mau nginep sini, kontak Iya. dengan staf pengurus ini diizinkan ya, suhu ya. Terbuka dan tidak dipungut biaya apapun. Oke, dan mungkin kalau misalnya mau ngadain acara di sini misalnya Iya. tentang keagamaan, latihan meditasi, Iya. bisa ya. Karena di sebelah belakang saya ini tadi Iya, itu ada ruang penginapan. serbaguna. Ruang serbaguna sama penginapannya di Iya. situ. Cukup luas ya. Itu ada berapa kamar suku? Kamar ada 10, tapi kan satu dipakai saya, Oke. satu dipakai ada satu keluarga yang tiap malam minggu juga nginep. Oke. Jadi kebetulan dia lagi di Bandung, satu lagi buat staf saya yang kalau kadang-kadang ada urusan penting dia harus bermalam di sini.
Yang 7 terbuka buat umum. Nah, di samping itu juga ya, suhu ya, mengenai Cengguyu ini, suhu di sini ini saya dapat informasi konon ceritanya kayak membantu orang nih dalam hal-hal terapi suhu ya. Kenapa bisa sampai terpanggil jiwanya seperti itu? Itu dari mana suhu? Kok bisa kayak apa sih orang bilang itu kayak pengobatan ya di sini suhu? Iya. Mohon maaf nih suhu ya, karena itu pun saya tahunya dari staf suhu ya. Dedi ya. Iya. Saya awalnya memang udah lama dulu, saya kan memang ada latihan Qigong. Oh, oke. Cuma biasanya itu saya pakai cuma buat saya meditasi, saya latihan buat kesehatan saya sendiri. Ya. Tapi sejak saya membina di kelenteng ini, itu 6 tahun yang lalu. Jadi sekarang udah jalan 6 tahun kegiatan pengobatan gratisnya ini, blessingnya saya istilahkan. Itu waktu itu saya dapat sinyal dari Kongco, kamu punya kemampuan, ya, punya modal, ya, buat menyembuhkan orang. Kenapa nggak dijalani? Gitu. Saya bilang waktu sembahyang, saya bilang, Kongco, saya bukan tabib, saya nggak belajar ilmu pengobatan, saya juga nggak pernah ngerti soal mijit, soal massage segala macam. Gimana Kongco bisa merintahin saya suruh ngobatin orang? Saya punya latihan Qigong betul, ya, saya latihan meditasi betul, tapi kan nggak pernah saya praktekin buat ngobatin orang. Tapi waktu itu saya sembahyang, apa benar ini sinyal yang saya tangkap, saya harus ngobatin orang. Begitu saya sembahyang, saya bilang kalau memang benar Kongco memerintahkan saya harus ini, artinya Kongco akan membimbing saya, tolong simpul, sekali lempar simpul. Langsung saya umumin tiap minggu kita adain penanganan blessing. Panggilan hati juga ya suhu ya. Lebih tepatnya perintah. Perintah. Iya. Oh, tapi enggak. Karena kan saya nggak pernah berpikir bahwa Iya. saya jadi pengobat begitu. Ya berarti mudah-mudahan sih nggak terbebani suhu ya. Awalnya terbebani nggak suhu? Sempat konflik batin. Karena kan saya di Meruya saya praktek. Oh, Saya kan profesi saya kan memang Patse Master ya. Saya buka konsultasi Patse dan itu mata pencarian saya. Dan oke. kalau hari Sabtu, hari Minggu itu klien saya paling penuh. Ya, jadi kalau saya harus hari Minggu nanganin pengobatan di sini, saya terus terang kehilangan income nggak kecil. Oke. Sampai saya bilang sama Kongco di sini, Kongco, kalau saya diperintahin tiap hari Minggu nanganin blessing di sini, lalu bagaimana bakul nasi saya? Berarti Begitu saya sembahyang, apakah dengan saya jalanin blessing, Kongco akan tetap bukakan jalan buat pengganti bakul nasi saya? Kalau iya, Kongco bukain jalan, simple. Dan saya harus ngomong di sini setelah saya nanganin blessing, maaf ngomong, walaupun saya kehilangan income di hari Minggu, tapi sadar dari jalur lainnya lebih gede dari yang saya hilang. Jadi memang ternyata Kongco bukain jalan. Berarti untuk praktek di sini setiap hari apa suhu? Setiap hari Minggu. Hari Minggu. Suhu sendiri domisili di mana suhu? Saya di Jakarta Barat, di Meruya Ilir, Kebon Jeruk. 1,5 jam dari rumah saya ke sini. Tuh Sobat Waras, ini namanya bukannya diperintah lagi, tapi termasuk panggilan hati ya. Ini mau ada panggilan hati sekalian diperintah juga. Bayangin, Meruya Ilir dari kota Jakarta Barat sampai ke sini memakan waktu memakan perjalanan waktu kurang lebih 1,5 jam ya. Normal. Itu pun kalau nggak macet. Iya, itu normal. Makanya. Kalau macet 2 jam. Wah, luar biasa. Nah, Sobat Waras yang mau spesial siapa nih? Mungkin ya Sobat Waras juga ingin tahu juga nih maksudnya apa nih yang di sini. Ya, yang dilakukan di sini prakteknya seperti apa? Mengobati tentang apa aja di suhu? Ini kan sekarang udah hari Minggu nih. Ya, udah. Oh iya, jadwal hari Minggu. Iya, kan kita tadi mulai jam 12 malam. Iya, Pasteng. besok ada blessing. Oke. You bisa liput, you bisa lihat. Oke, pasti. Ya, seperti apa blessing di sini, ya kan? Karena kompleks. Saya setiap pasien yang ditanganin satu persatu kasusnya lain-lain. Semuanya banyak. Oke. Tapi artinya bisa tiam-tiam, artinya kita blessing air buat dia minum, bisa juga terapi. Nah, yang saya nggak habis pikir, saya kok bisa jadi terapis gitu. Padahal saya kan nggak belajar. Saya bukan tabib. Saya nggak pernah belajar ilmu terapi segala macam. Tapi itu anehnya ya.
orang saraf kejepit, salah satu spesialisasinya di sini. Saraf kejepit udah banyak kasus tuh yang 3-4 tahun sakit, tidur sakit, duduk sakit, datang sini nggak sampai 5 menit baik total. Kadang cuma ditoel-toel doang gitu, titik-titiknya gitu. Dan itu dan itu bukan juga karena saya tahu, saya nggak belajar itu. Tapi Kongco nih kelihatannya menggerakkan pikiran saya untuk titik mana yang ditekan gitu. Tuh, luar biasa nih. Suhunya. Dan itu makanya udah 6 tahun blessing di sini, tiap minggu kita nggak ada pasien, bahkan antrian panjang terus. Oh, berarti kalau boleh tahu praktek mulai dari setiap hari minggu dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya jam 10 bisa sampai jam 10 malam. Wow, Itu kadang-kadang saya nggak istirahat. Wow. Karena kalau saya istirahat nggak enak, orang udah nunggu ngantri kelamaan. Iya. Tapi sering anak buah saya, staf saya maksa istirahat, ya udah saya istirahat 5-10 menit, lanjut lagi. Nah, luar biasa Sobat Waras ya. Penasaran kan? Ayo. Nanti ada liputan besok. Kita sekalian kalau misalnya Sobat Waras penasaran, silakan kunjungi di Cembubio, di Gmaps Cembubio. Ciodeng ya. Kalau di Google Maps. Searchingnya seperti itu ya. Ya. Cembubio Ciodeng. Iya. Oke. Udah pasti muncul di Google Maps. Oke, ya. Nah, dan besok ada kebaktian. Oh, di sini juga ada kebaktian. Besok jam 12 ada kebaktian. Jadi you bisa lihat juga kan, sekarang you bermalam nih. Oke ya. Nah, kalau kebaktian warga lokal sini umum atau remaja atau orang umum iya, semua. Tapi mayoritas umat warga lokal sini. Oke, alirannya lebih ke Tridharma. Oke. Kita samkau. Oke. Yes. Gimana kameramen? Tanya. Ada yang mau ditanya nggak? Masuk nggak nih suara? Ini suhu. Saya mau nanya itu yang tadi desa apa? Desanya Palasari. Cigaling nggak? Kampung Cigaling. Kampung itu Cigaling. 22 km dari sini. Masuknya masih Tangerang. Enggak, itu Tangerang masih. Tangerang. Iya, Kabupaten Tangerang. Tapi bionya udah ada. Tapi udah kecamatannya udah beda, udah jauh. Sampai sekarang bionya jadi nggak jadi. Oh. Jadi itulah salah satu perjalanan spiritual ya. Karena akhirnya memang ternyata dewa mengendaki di sini Hyangtian Syangte. Ada itu jalannya sampai nggak jadi Kongco Tekcin. Akhirnya di sana nggak jadi karena yang punya Kimchin, yang awalnya tuh Kimchinnya setuju kita bikinin bio, terakhir dia nolak, nggak mau dikasih Kimchinnya. Ya berarti kan batal. Karena kan kita mau bangunin kan ada Kimchinnya itu. Oke. Nah di sini udah terlanjur jadi Hyangtian Syangte. Oke. Ini suhu, mohon maaf nih. Pertanyaan selanjutnya yang termasuk iseng dari saya ya, suhu ya. Jangan terlalu kaget ya. Biasanya sih saya emang ya orang bilang ya tentang fenomena unik yang ada yang pernah suhu tangani. Mungkin banyak, tapi yang menurut suhu yang luar biasa seperti apa nih suhu? Mohon maaf nih. Banyak yang unik, banyak yang luar biasa. Terlalu panjang karena 6 tahun punya aktivitas kalau kita ceritain. Banyak, saya cerita yang paling baru, itu baru kejadian bulan kemarin. Oke. Ada seorang ibu rumah tangga tapi masih muda lah, umur baru 30-an, duduk di kursi yang didudukin. Datang minta ditanganin karena dia keluhan tangan kanannya tuh sakit, nggak bisa gerak. Oke. Saya tes di sini, angkat tangan memang nggak bisa. Dia angkat nangis, menangis sakit. Saya konsentrasi minta petunjuk dari Kongco Hyangtian Syangte, kenapa orang ini? Ya, dapat sinyal, kencang sinyalnya. Ya kan saya sadar kayak begini, saya cuma fokus dapat sinyal. Kan di sini selalu pakai kayu popo ya kan. Ya. Saya tanya, Kongco, sinyal yang saya tangkap begini, apa benar? Kalau benar simple. Langsung saya bilang, di rumah kamu tuh dekat dapur samping pintu ada gentong tua, udah lama nggak dipakai. Ya, kayaknya ada sesuatu yang belum lama kamu ada melakukan sesuatu dengan gentong ini. Dia bilang nggak ada gentongnya. Saya bilang ada. Belakangan yang dampingin dia bilang kayaknya ada loh gentong di luar. Baru dia ingat, iya ada. Kamu ngapain kira-kira 10 hari yang lalu dengan gentong itu? Kalau nggak salah dia buang apa ke gentong itu? Itu gentong udah nggak dipakai kalau dulu. Kongco di sini kasih sinyalnya ambil gentong.
Akhirnya diambil ya, dicari. Dia cari karena dekat, ya kira-kira 10 menit balik lagi bawa gentongnya, benar dia bilang nih Suho ada gentongnya. Itu udah gentong nggak kepake, udah gentong tua. Kongco bilang tiam gentong ini bersihin, begitu tiam gentongnya ditiam itu sakitnya hilang. Langsung dia bisa gerakin tangan, langsung pulang. Happy Itu langsung. seminggu sakitnya, karena dari Sabtu sampai ke Minggu kan. Dari Senin sampai ke Minggu nahan sakit, begitu hari Minggu. Dan uniknya gentong. Iya, kenapa yang nggak masuk di akal ya? Jadi Tapi rupanya gentong itu mungkin ada penunggu alam lainnya ada sesuatu lah yang ya. waktu dia lakukan sesuatu merasa terganggu, tangannya dikerjain. Dan memang abis di blessing gentongnya kesurupan dia di sini. Oh, Masuk tuh arwah kesurupannya. Udah ajak ngomong, suruh keluar, jangan ganggu, dia keluar, baik tangannya. nah, tadi di awal Suhu menceritakan kenapa Kim Shin-nya Hyun-tae cantik, karena di sini itu ada banyak yang berbau negatif-negatif ya. Ya setelah berjalan, dia kan dibangun 2009, kita mulai 2010. Bertahap, belakang belum ada dulu. Nah setelah jadi baru belakangan, setelah ada blessing ya. Setelah ada blessing baru tahu ternyata di sini memang banyak kasus-kasus yang model kayak gentong tadi begitu. Nggak, maksud saya di lahan kurang lebih 1.800 meter ini dibangun kelenteng sini, dan tuan rumahnya Yan Kongco Yan Hyun Sakti ini maksudnya dari warga-warga yang mempunyai Ya banyak begitu sering banyak ganggu nggak? di sini awalnya banyak gangguan, Oh. termasuk saya banyak serangan. Oh, Ya makanya mungkin Kongco Hoktaek juga tahu di sini harus duduknya Kongco yang memang powernya buat khusus khusus ya. buat energi negatif. Tapi untuk saat ini berarti udah aman ya, tidak ada yang ganggu gitu atau gimana? Ya sampai saat ini sih orang bermasalah di luar sampai sini. Beda cerita lagi. Dia cerita dia dulu sakit tuh, duduk di sini ngantri kan. Ah, Begitu ngantri duduk sini saya tanya sakitnya gimana? Di sono sakit tapi begitu duduk sini baik. ini fenomena unik ya Sobat Waras ya. Ini bisa dipercaya nggak percaya ya. Kalau misalnya percaya silakan ke sini gitu kan. Ya ini kan Dan terbuka. ini terbuka, dan ini saya hanya bincang-bincang santai, dan ya emang isengnya saya sih ya. Namanya juga waras, ya, Sobat Waras. Nah, ini beberapa hari lagi nih. Kita singkat aja, kita nggak terlalu lama podcast kita bincang-bincangnya ya Suhu ya. Sejauh ini udah kita cukup jelas dari perjalanan, sejarah dan semuanya tentang Chengdu ini ya. Nah, beberapa hari ini udah bakal masukin tahun 2021 nih, Suhu nih. Ini konten ini nanti kita akan terbitkan juga pas sebelum lewat tahun baru. Harapan Suhu nih buat Sobat Waras nih supaya makin waras Suhu. Salah satunya sih saya Suhu. Ya gini aja, kita berharap dengan masuknya tahun kerbau tahun 2021. Oh, kerbaunya kerbau unsur apa nih Suhu? Kerbau tanah. Kerbau tanah. Oke. Tapi banyak buku bilang kerbau logam. Oh, Ya, gitu. karena ada perbedaan metode hitungan. Oke. Itu panjang lagi kalau ngomong. Tapi saya menjudgment sebagai kerbau tanah tahun Oke. depan. Harapannya apa Suhu? Secara elemen sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Sekarang tahun 2020 itu tikus tanah, tapi isinya banyak logam sama air. Nah, logam sama air kalau dicampur tuh kering, ya, butek. Nah, air butek adalah sumber penyakit. Jadi bulan Oktober tahun 2019 saat saya melakukan seminar Feng Shui di Hotel Mulia, Oktober 2019 saya sudah bilang memasuki tahun 2020 hati-hati akan ada bahaya penyakit menular. Kenapa? Komposisi elemennya itu memang mengundang penyakit. Tapi masuk nanti 2021 khususnya setelah Sinca ya, bukan Januari. Ya, Itu benar. elemen sudah berubah, sudah tidak ada lagi air yang keruh. Ya, adanya masuk tanah, logam, ya. Berarti air keruhnya udah menghilang. Jadi saya selalu ditanya, saya selalu menjawab cukup optimis dengan perhitungan elemen. Habis Sinca, COVID akan mereda, dan kita berharap memang demikian supaya kehidupan kita memasuki tahun yang baru
bisa lebih normal lagi, bukan cuma new normal, kembali normal. Normal ya, mudah-mudahan itu Ya, kita semuanya berharap seperti berharap itu. semuanya, iya, karena ya Tapi secara hitung-hitungan elemen Feng Shui memang dimungkinkan ya tahun 2021 setelah Xinjiang nanti ada perubahan yang signifikan. oke. Karena ada pergantian elemennya juga yang cukup berbeda di situ. Oke, para sobat waras, cukup jelas ya semuanya ya, dan kita bincang-bincangnya juga enak, santai, udah menjelang pagi ya, tapi tetap semangat terus kitanya. Nah, gimana kameramen? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Cukup. Yakin ya cukup nih? Cukup. Nah, kalau cukup nih kita santai sejenak, kita Iya. seruput dulu nih Iya, suhu ya. iya. Seruput teh. Sobat waras, jadi nggak usah pusing. Di sini sudah cukup jelas yang dijelaskan oleh Suhutan. Ya, kembali lagi saya selalu mengajak sobat waras, Cengbubyo ini termasuk salah satu kelenteng yang unik yang adanya di daerah sisi pinggiran Tangerang ya, hitungannya ya Suhu ya, udah berarti ya. Ini udah perbatasan sama Bogor. Wah, perbatasan sama Bogor ya, dan diapit Karena- sawah-sawah ya. Iya. Oke, jadi sobat waras yang ingin berkunjung silakan saja, dan ini terbuka untuk umum dari Senin sampai Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam ya Suhu. Kalau hari biasa kita tutup sampai jam 8. Oh, jam 8, oke. Tapi kalau lagi nggak COVID sampai jam 10. Oke, ya karena masa Covid aja ya. Ya, harapan Suhu juga sudah tersampaikan. Semoga semuanya dari new normal kembali normal semuanya. Ya. Oke, Suhu. Ya. Saya Jimmy benar-benar terima kasih sama Suhu, Sama-sama. mewakili kameramen kita juga ini ya, si gondrong ini. Ya, Oke. oke Suhu, saya izin pamit, izin juga besok untuk meliput. Silakan. Bukan besok ya, hari ini nanti Hari pagi ini ya, udah kita siang. akan meliput untuk cara blessingnya Suhu. Iya. Jadi ya. Oke sobat waras, kita sudah waras-waras pada pagi hari ini dan saatnya saya undur diri. Terima kasih atas waktu dan tempatnya, karena Suhu Iya. udah Ngobrol santai. Ya. kita ngobrol santai walaupun nggak terlalu panjang ya. Nanti kita bisa lanjut ke episode selanjutnya. Oke, sobat waras, tunggu konten selanjutnya kami di podcast selanjutnya yang akan kita lanjut dari podcast pertama. Ini kita khusus wawancara, berbincang-bincang dengan Suhutan di sini, dan kita akan memperkenalkan part 2 tentang Cengbubyo ya. Oke, saya Jimmy, salam waras.